mengukurnya langsung ya. Nah, ini coba semua. Ini bisa di bagaimana caranya ya? Setelah kita turunkan, bisa kita ukur kembali jarak referensinya Rere. Rere berapa kemarin? Coba ini di 20. ini bisa di kalian foto, coba foto di HP. Ya. Sudah semua? Halo? Sudah, Ma'am. Nah, di foto ya. Tolong responnya agak cepat sedikit. Jangan lemas-lemas. Oke, karena ini perlu konsentrasi yang agak lumayan ini ya. Hanya perlu konsentrasi aja, tidak rumit dia, tetapi cukup detail ya. Nah, jadi yang setelah kita turunkan glosanya berdasarkan penggunaan kata kerjanya ya, satu glosa itu kan harus terdiri dari subjek, verb, predicate, mungkin ada objeknya, mungkin saja tidak ya. Nah, sekarang kita Rere ya, udah difoto yang tadi? Sudah? Yang ini sudah difoto ya? Oh no, yang ini sudah difoto ya? Sudah, Mungkin belum Ma'am. ada yang foto. Oke, di foto di HP, jadi bisa lihat bagaimana nanti kita gampang memberi nilai. Rere, orang pertama dia yang muncul, tiba-tiba tidak ada informasi sebelumnya mengenai si Rere, maka jarak referensinya JR, jarak referensinya kita beri nilai berapa kemarin? Orang pertama yang baru muncul adalah 20. 20, oke. Nah, 20, nah kemudian kemungkinannya berapa? Karena tidak ada 3 glosa sebelumnya, tidak ada informasi sebelumnya, maka kita beri dia nilainya hanya 1 dan 2. Kalau ada gangguan, berapa nilainya? Coba lagi catatannya. Ya, kalau ada gangguan, ayo. 2, Mem. Berapa? 2, Mem. Yakin 2? Nilai besar ada gangguan apa tidak? 1. Aduh. Ada yang bilang 1, ada yang bilang 2. Oke, kita kembali lagi di sini. Nah, ayo tengok di sini. 1 dan 2. Nilai kecil 1 itu berarti kesinambungannya tinggi, tidak ada gangguan. Tetapi kalau nilainya besar berarti kesinambungannya rendah, jalinan topiknya tidak bagus. Oke. Nah, maka dia 1 adalah tidak ada gangguan, 2 adalah ada gangguan. Paham ya? Hello? Paham, Ma'am. Oke, jadi jangan terbalik ya. Kalau dia ada gangguan, maka jangan ragu-ragu untuk membuat angka 2 di sini. Karena tidak ada informasi sebelumnya, kan 3 glosa sebelumnya ya. Nah, untuk keberterusan topik, seberapa penting suatu topik itu dianggap seberapa penting suatu topik itu dianggap oleh seorang penulis, maka dia akan terus menyebutkan, diulang-ulangnya terus ya, untuk pernyataan selanjutnya, yaitu ke depannya, bukan sebelumnya. Oke, itu kita lihat seberapa penting topik itu dianggap penting oleh seorang penulis. Semakin sering dia diucapkan berturut-turut, ya, tanpa ada selingan dari nama-nama lain, maka dianggap itu kesinambungannya bagus. Oke, tinggi kesinambungannya. Nah, di sini coba kita lihat keberterusan topik untuk topik Rere, apakah dia ada di klausa 2?
Halo? Ada, Mem. Ada. Tolong respon yang lain. Apakah ada dia muncul di glosa yang ketiga, meskipun dalam bentuk wujud yang lain, tapi dia mengarah masih ke rere? Apakah masih ada? Ada, Mem. Ada. Oke. Keempat masih ada? Ada. Kelima? Ada, Mem. Ada. Nah, ini yang keenam? Ada, Mem. Ada. 7? Ada, Mem. Ada, Mem. Ada. 8 ada? Ada, Mem. Ada, Mem. Siapa? Apalagi itu. Ini merujuk kepada siapa ini? Belum di sini meskipun wujudnya adalah zero, bukan berarti rere. Nggak ada. Ya, sesuatu ya. Oke. Nah, jadi ini di sini di 8 ini, glosa 8, rere putus. Ya, informasi tentang dia. Maka kita hitunglah sekarang dari 1 ke 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya kan? Sekali lagi, ya, nampak cruisernya ini yang Mem goyang-goyang ini, nampak? Iya, Nampak, Mem. Mem. Nampak ya? Nah, oke, Mem buat lompatannya 1 ke 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, berarti nilainya 8 dia hilang. Oke, hilang dia, maka dia nilainya adalah 6. Selesai. Ya, di sini tidak kita identifikasi ya, karena dia masih mengarah kepada topik yang sama. Tapi dia bisa kita rujuk sebagai posesif nanti ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, rere. Oke. Rere jarak referensinya berapa? Untuk jarak referensi nilainya 1 sampai 20 ya. Jadi dia dihitung dari penyebutan topik yang sama dalam bentuk wujud apapun, tapi topiknya tetap sama. Ya, misalnya di atasnya itu bentuknya adalah zero atau di posesif dan sebagainya ya, atau definite dia. Nah, maka di sini jarak referensinya berapa? 1 sampai 20. 1, Mem. Hah? 1. 1. Oke. Oke. Kemungkinan gangguannya ini sudah jelas 2. Ya, kenapa? Karena belum ada 3 glosa sebelumnya sebagai rujukan. Ya. Belum ada 3 glosa rujukan sebelumnya, tidak ada informasi. Oke, belum lengkap dia 3 glosa ke atas, maka kita beri nilai 2 karena kita tidak tahu, berarti kemungkinan itu bisa ya, jadi dianggap ada gangguan, banyak gangguan. Oke. Nah, keberterusan topik rere dalam bentuk pronomina kosong, kita lihat ke depannya ya, bukan ke sebelumnya ya. Coba lihat dari 2 ke 3, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 5 ya. Nah, di sini 5 kita kasih. Oke. Sudah paham sampai sini? Paham, Mem. Paham. Oke, paham. Nah, sekarang hati-hati, ini kemungkinan yang agak salah kemarin ya. Pada penyebutan terakhir dari topik yang sama. Oke. Nah, di sini ini siapa dia? Siapakah dia di sini? Halo? Halo? Rere, Mem. Rere. Mem. Oke, jangan ragu-ragu. Dia sudah mendekati batas waktu toleransi. Oke. Di sini dia ini si Rere. Rere ini bukan merujuk kepada glosa 1. Kemarin 1 ya, tetapi merujuk kepada glosa 2. Meskipun bentuknya dalam bentuk zero, tapi tetap mengacu ke rere, maka dia tetap dihitung adalah 1 lompatan. Paham?
bukan ke yang pertama. Semalam kita hitung masjid bagaimana? Yang pertama ya, mungkin yang ke satu, klosa ke satu, tetapi tidak penyebutan terakhir ya, penyebutan yang paling akhir dari bentuk topik yang sama. Wujud topiknya itu apa saja ya, yang penting orangnya sama, wujudnya sama, mengarah ke satu. Oke, jadi dia ini merujuk kepada 2 ya, berarti berapa nilainya? 3 ke 2. Berapa nilainya? 1, Mem. 1. Aduh, yang lainnya bagaimana ini? Hah? Mana suaranya? Kemungkinan gangguan berapa? 2, Mem. 1, Mem. 2, Mem. 2. 2, Mem. Bagus 2. Kenapa? Tahu sebabnya? Tidak ada 3 klosa di atas. Belum 3 klausa, lengkap Mem. klosa yang bisa dirujuk 3 klosa sebelumnya. Maka masih dianggap belum penuh, klosanya dianggap 2, ada gangguan. Nah, keberterusan topiknya berapa? 4, Mem. 4, Mem. 4. 4, Mem. Oke, kita kurang-kurangkan aja ya. Kita biasanya begitu biasanya ya. Nah, jadi dia dari 3 ke 4 ya. 3 ke 4 dia ke depan. Kalau keberterusan topik dia ke depan, bukan sebelumnya ya. Setelahnya. Oke, 3 ke 4. 1. Oh my god. Ya, oh, kenapa merah ini? Oke, ya. Ya, 3, 1, 2, 3, 6 ke 7, 4. KB-nya adalah 4. Oke. Nah, sekarang karena kita sudah sepakat di awal bahwa yang kita sorot itu adalah definite ya, bentuk-bentuk definite kata nama ya, kata nama tertentu, kata nama orang ya. Nah, maka kita akan sorot ya di sini adalah toleransi. Batas waktu toleransi. Toleransi ini karena kita sudah sepakat di awal ada definite, ada indefinite. Indefinite itu adalah kata benda semuanya, apakah dia abstrak maupun yang konkret. Yang abstrak itulah dia toleransi, mimpi, asap dan sebagainya ya. Yang kita tidak bisa menyentuhnya, tetapi dia di dalam kelas kata dia masuk kata benda. Oke. Nah, maka dia masuklah dia di sini kategori indefinite. Ya, kata kerja umum. Ya, tak tentu dia. Kalau yang tentu itu dia kalau di bahasa Inggris indikatornya adalah this, that, some, any dan sebagainya ya. Jadi dia tertentu kata bendanya dan seluruh kata nama ya, kata nama kota, nama dan sebagainya ya, nama orang itu masuk klasifikasi yang definite. Oke. Nah, toleransi here apakah ada rujukan sebelumnya? Tidak ada informasi baru, maka kita beri dia nilai berapa? 20, Mem. 20. Oke. Kemungkinan ganggunya jelas berapa? Dia baru muncul 2, ya. Mem. Ya, dia baru muncul ya. Tidak ada informasi mengenai dia, maka dia diberi nilai 2. Keberterusan topiknya berapa? Adakah kata toleransi ya, apakah dia kata gantinya adalah posesif dan sebagainya lah misalnya ya, itu ada pada klosa berikutnya di 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Apakah ya, kita mulai dari 4. Adakah toleransi? Tidak ada, Mem. Tidak ada, maka dia stop. Berarti tidak ada stop, maka dia diberi nilai berapa? 0. Oke. Jadi dia 0 plus ya. 0 lebih ya. Oke. Paham ya sampai sini? Oke. Nah, yang ini berapa nilainya? Ayo jangan mem lagi lah. Nah, yang keempat
Oke, ini berapa nilainya? Apa yang zero di sini berapa? 3, Siapakah? mem. Siapakah yang zero di sini? Rere, mem. Rere, good. Nah, si Rere, dia merujuk kemana? Ke penyebutan terakhir dari topik yang sama, penyebutan terakhir atau klosa terakhir dari wujud yang sama. Yang mana? Yang nomor 3, Mem. Nomor 3, yaitu dia, Rere. Jadi nilainya berapa? 4 ke 3, 1 langkah. Oke, jadi berapa nilainya? 1, Mem. 1. 1, Oke. mem. Nah, kemungkinan gangguannya. Ayo kita lihat dari 4, udah ada 3 klosa sebelumnya ya. Kita lihat. Di 3 ada Rere. Ada, Mem. Kedua ada Rere. Ada, Mem. Ada, Yang Mem. ke-1 ada Rere. Ada, Mem. Ada, Oke, Mem. kita hitung ya lompatannya ya. 1, 2, 3 ya. Udah 3 klosa berarti. Tidak ada gangguan. Berarti nilainya 1, 1. Oke. Nah, keberterusan topiknya, haruskah kita ulang lagi menghitungnya? Boleh. Ya. Yang dari 4 ke 5, 6, 7. Ya, jadi berapa dia? 3. 1, 2, 3. Ini 3. Sudah paham ya? Paham, Mem. Oke, paham. Mem, Jadi, izin, Mem. ya. Ada tamu mahasiswa, Mem, di ruang tunggu 4 orang. Aduh. Jangan terlambat lah. Ini kalau tidak nah, sekarang gimana lagi memperbesar ini? Kembali ke screen ini bagaimana caranya? Nah kan, ini ada stop presenting. Gimana ini caranya? Ini nih memperbesarnya gimana ya? Ini ya. Ini sudah nampak. Ini nggak bisa Sudah, Mem. nggak bisa apa ya? Tidak bisa dikutak-katik ini. Gimana kayak tadi yang gambar kalian tidak ada? No. Ini apa? Sharing your entire screen or browse window. Oke, coba. Oh my god, gimana caranya ini ya? Ini kita mau full screen-nya bagaimana ini caranya ya? Yang ada stop presenting. Ada ide? Nah, inilah karena diganggu ini ya, karena ganggu. Ini makanya. Ya, macam mana ini? Stop. Takutnya yang tadi kita udah buat hilang dia enggak? minimize aja dulu, mem, layarnya. Baru kembali ke PPT, di save dulu, baru di Nah, ini minimize. Apanya di minimize? layar Google Meet-nya. Kalau yang baru yang mem ketik tadi itu ya nggak tahu mem apakah tersave apa tidak. Jadi kita kan tidak ulang-ulang lagi maksudnya. Yang angka yang barusan diketik. Nah, ini ada stop presenting. Oke, mem stop. Oh my god. Ulang lagi. Hilang lagi nanti. Tolong ya, please don't disturb me. Yang keluar masuk, tolong. Oke, this one. Oh, alhamdulillah. Udah nampak ya?
Sudah, ma'am. Halo? Sudah, Sudah ma'am. nampak semua? Sudah. Pak Hari, Sudah, ma'am. adakah informasi sebelumnya mengenai Pak Hari? Tidak ada, Pak ma'am. Hari di klosa Tidak, 4321 adakah? Tidak ada. Dia baru muncul maka nilainya 20. adalah 20, ma'am. 20. 20. Kemungkinan gangguannya berapa? 2. Jelas adalah Dua. 2. Ya, karena dia baru. Keberterusan topiknya berapa? 0. 0, ma'am. Coba. Kita cek dulu. Satu, ma'am. Di satu Ma'am. dia tidak ada. Satu, ma'am. Kalau Rere mau ikut kelasnya ini siapa? Pak Hari, ma'am. Hari. Iya, Pak Hari. Jadi berapa nilainya? 1, ma'am. 1, ma'am. 1. Satu, ma'am. 1 ya. Sudah paham? Paham, ma'am. Dalam bentuk apapun wujudnya, tapi topiknya sama, orangnya sama. Oke? Ya. Nah, kemudian kembali kita ke kita kembali ke topik 5. Kita lanjut ke topik 5. Oke, sorry. Kalau bla 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 mau ikut kelasnya, nah di sini 0 sini merujuk ke siapa? Rere, ma'am. Rere. Apakah di klosa 4 ada Rere? Ada, ma'am. Ada, ma'am. Ada dalam bentuk 0 ya. Iya. Rere dalam bentuk 0. Jadi dia tidak dihitung ke yang 1, no. Tetapi ke klausa penyebutan terakhir yang sama, ya. Klausa terakhir yang sama. Bukan yang awal, tapi yang terakhir. Dari penyebutan yang sama. Nah, di sini berapa dia nilainya? 1, ma'am. 1. Oke. Ya, 1 merujuk ke Rere nomor 4 dalam bentuk 0. Nah, kemungkinan gangguannya adalah di 4 ada si Rere, Ada, ma'am. Ada, di ma'am. 5 ada di 3 ada Rere, Ada. Ada, ma'am. di 2 ada Rere, Ada, ma'am. ada. Jadi stop hanya 3 klosa saja. 3 klosa aja yang kita lihat, ya. Yang kita sorot 1, 2, 3, stop ke nomor 2 aja. Oke, berarti dia ada gangguan apa tidak? Tidak ada, ma'am. Tidak ada. Kalau tidak ada gangguan nilainya kecil. 1. Berapa? 1, Satu, ma'am. ma'am. Oke. Nah, keberterusan topiknya berapa? 2, ma'am. 2, ma'am. Si Rere, masih Rere ya. Ya. Oke, di sini kita ukur dia 5 ke 6 1 2 ya. 8 hilang dia si Rere-nya. Nah, kemudian di sini kita beri nilai berapa? 2, ma'am. 2. Mau ikut kelasnya. Siapa ininya di sini? Pak Hari, ma'am. Pak Hari. Hari, adakah informasi mengenai dia? Ada, ma'am. Oke, berapa? 1. Satu, ma'am. 1 di nomor 4. 4. Oke. Kemungkinan gangguannya berapa? 2, ma'am. 2, ma'am. 2. Karena apa? Karena belum ada 3 kalimat, 3 klausa di atasnya. Ya, tidak ada 3 klausa di atasnya yang menyebutkan dia. Oke. Nah, secara berturut-turut itu ya, hati-hati. Nanti kita temukan kasusnya. Nah, kemudian keberterusan topiknya berapa? 0 enggak, ma'am? 0, ma'am. Nol, ma'am. Di klausa sebelum di bawahnya adakah disebutkan? Coba kita cek ya. Sial gara-gara Rere nganterin Alena kakak sematang wayangnya ke kantor. Rere sukses banget terlambat kelas ini. Apalagi you di sini ya. You tahu sendiri bagaimana macetnya kota Jakarta di pagi hari pada jam-jam, sorry not you ya, Anda ya. Maaf ya. Apalagi Anda tahu sendiri bagaimana macetnya.
atau kamu boleh ya tahu sendiri bagaimana macetnya kota Jakarta di pagi hari pada jam orang berangkat ke kantor, oke, dan kantor Alena berada di kawasan Sudirman. Adakah informasi mengenai Pak hari ini? Tidak ada, Mem. Tidak ada, jadi nilainya adalah 0. 0. 0, kosong. Oke. Nah, kembali ke 6. Ayo. Kuncinya adalah di sini ya. Kalau salah itu maka dia tidak valid, hasilnya itu tidak akurat. Nah, jadi hati-hati. Dia sangat mudah asal kita pahami kelas katanya masuk kemana dia. Ini pronomina ini masuk kemana, penghitungannya tidak salah, maka hasilnya akan akurat. Beginilah dia tampilan penggunaan gaya seorang penulis dalam menggunakan kata ganti nama, kata ganti diri. Ginilah gayanya. Inilah penelitian yang betul-betul tidak ada rekayasa, ya, betul-betul berdasarkan fakta. Ini penggunaan kata gantinya begini dalam tulisan ini. Mana topik-topik mana yang mudah diidentifikasi, mana yang paling sulit. Oke, tapi kita tidak berhak untuk menjudge bahwa tulisan itu baik atau benar. Ya, kita hanya menunjukkan inilah gaya tulisan dari suatu karya tulis yang menggunakan kata bentuk-bentuk pronomina. Oke, nah itu saja. Nah jadi sampai mana tadi? Oke, sampai mana? 0 ya. Nah nomor 6, sial, gara-gara siapa di sini 0? Halo. Rere, Mem. Siapa di sini nomor 6? Sial, gara-gara? Rere, Mem. Rere ada berapa nilainya? Rere, 1, Mem. 1, dia merujuk kemana? Klosa berapa? Klosa 5, Mem. 5. Klosa 5. Jadi harus bisa lah dijelaskan ya. Sambil cek benar-benar paham apa tidak. Nah, kemungkinan gangguannya berapa? Adakah dia di klosa 1, 2, 3, dari 5 sampai 3 ya, dari 6 sampai 3 lompatan itu, adakah dia disebut si Rere namanya? Ada, Mem. Ada. Oke. Keberterusan topiknya berapa menjadi? 1, Mem. 1 di dalam 6 dan 7 ya. Oke, hilang dia setelah 7, maka dia nilainya adalah 1. Nganterin Alena. Nah, ini muncul topik baru, berapa nilainya? 20, Mem. 20. Kemungkinan gangguannya ini udah otomatis, ini nggak perlu mikir-mikir lagi nih. Berapa? 2. Adakah informasi mengenai si Alena ini di sebelumnya? Ada? Tidak, Mem. Oke, tidak ada ya, yakin ya. Nah, kemudian keberterusan topiknya berapa? Coba kita cari. Rere sukses banget ini ya, apalagi tahu sendiri pada jam kantor dan kantor Alena berada di kawasan Sudirman. Nah, bagaimana? Apakah kantor Alena ini bisa kita rujukkan sebagai Alena di sini? Tidak. Kantor Alena ini adalah posesif ya, menunjukkan posesif ya. Nah, jadi dia tidak ada kakak semata wayangnya. Oke, ini masih klosa yang sama ya. Oke. Nah, di sini karena dia masih dalam klosa yang sama ya, tidak ada lompatannya, maka dia diberi nilai 0. Oke, kakak semata wayangnya, oke. Nah, kakak semata wayangnya ini semuanya kan sudah merupakan merupakan apa itu? Bentuk apa? Kakak buku kesayangannya, kakak semata wayangnya, itu menunjukkan
Apa itu bentuk? Pronoun. Posesif. Ya kan? Jadinya ini merujuk kepada kakak semata wayang, ya kan? Buku kesayangannya kan sama kan? Mobil satu-satu kesayangannya sama nggak? Sama nggak? Sama, Ya di Mem. sini sama kan? Jadi dia menunjuk bentuk apa ini? Kakak semata wayangnya. Kakak siapa? Kakaknya Rere, Mem. Jadi ini bentuknya adalah Posesif. posesif. Kakak semata wayangnya. Kitanya di sini menunjuk kepada Rere. Rere. Rere, Mem. Oke. Kakak semata wayangnya. Ya, kakak buku kesayangannya. Oke. Nah, jadi di sini berapa nilainya? Ke klausa mana ini? Nya aja di sini, posisi bentuknya di sini. Merujuk ke Rere, Mem. Rere dalam klausa 6. 6. 5. Penyebutan terakhir dari wujud yang sama. Wujud lah yang kita pakai atau topik yang sama. Ya, berada Rere muncul ya. Kakak semata wayangnya. Kakak semata wayangnya. Oke, di sini berapa apa? 1, Mem. 1, Mem. Oke. Kemungkinan gangguan? 1. 1, di mana saja dia? Nya, si Rere. 1, 6. 2, 1. No ya. 6 ya. 1, 2, 3. Masih adakah si Rere di atasnya? Masih, Mem. Masih, 3 Mem. klausa berturut-turut tanpa gangguan ya. Di klausa itu langsung disebut terus dalam 3 klausa sebelumnya. Oke, 1. Nah, keberterusan topiknya berapa? 1, Mem. 1, Mem. 1 ya, 1. Nah, ke kantor, ke-7 ya, ke kantor. Nah, ke kantor jarak referensinya berapa? Kantor adakah disebut, ini masuk apa ini? Definite atau indefinite? Definite. Mem. Hah? Ayo, pikirkan lagi. Definite, kalau definite, buku itu, kantor itu, kantor ini misalnya. Tapi kalau kantor saja, umum, Indefinite, Mem. indefinite. Nah, jangan ragu-ragu ya. Kalau tidak ada definite artikelnya, ya misalnya kata the itu enggak, itu masuk ke indefinite. Jangan salah ya. Kantor, buku, bunga, tapi kalau udah kantor itu, bukan kantor umum ya, bunga itu udah masuk definite. Paham? Paham, Mem. Paham, Mem. Paham. 20 ya. 20. Kemungkinan gangguannya, adakah informasi kantor sebelumnya? Tidak ada. Ayo kita periksa lagi, adakah di berapa? Di 6, di 5, 4, 3, 2, Ada, Mem. tidak ada, maka dia dianggap Ada gangguan. jelas. Apapun bagaimanapun kita ceknya nggak usah capek-capek, karena setiap yang baru pastilah dia 2 kemungkinan gangguannya ya. Karena baru muncul, tidak ada informasi sebelumnya, pastilah 2 dia. Pastilah dia ada gangguan dianggap. Keberterusan topiknya, adakah kantor di klausa 7? Tidak ada. Di klausa 8? Tidak ada. Tidak ada, Di Mem. klausa 9? Ada. Ada di klausa 9 ya. Maka kita hitung, hati-hati.
Cara menghitungnya, mana dia tadi? Ini ya, dari 6 ke 7, 1, 2, 3, stop, 9. Berapa berarti? 3 Dari mem. 6 kita ulang ya. 1 ke 7 ke depannya ya. 1, 2, 3 ke penyebutan yang sama. Beda dengan yang jarak referensi penyebutan terakhir. Tetapi dia di dalam kebertusan topik dia meskipun ya bagaimana ya? Dia tetap dihitung klausanya sampailah dia ditemukan kata kantor itu. Paham? Ya. 6 ke 7, 1, 2, 3. Ada dia kantor di klausa 9. Berarti nilainya berapa? 3 mem. 3. Oke. 3. Nah, ini yang 7 kenapa udah diisi? Ya. Oke, yang 7, oke, 7 Rere. Nah, Rere ini udah diisi nih jarak referensinya 1 katanya. Merujuk kemana? Nomor 6. Klausa berapa? Klausa 6. 6. Kemungkinan gangguan 6, 5, 4 ya. Ada si Rere? Ada. Maka dia tidak ada gangguan, bagus penggunaan topiknya. 1, maka keberterusan topiknya berapa? Adakah 8 Rere? 9 ada Rere? Tidak ada. 10 ada Rere? Tidak ada, Mem. Ada mem. Tidak ada, Mem. Hah? Tidak ada mem. Tidak ada. Siapa? Mungkin ada yang ragu-ragu menganggap itu ada. Yang mana? Ke depan akte ya, setelah. Maka dia tidak ada ya. Coba apalagi you, kamu tahu sendiri bla bla bla. Ya, pada jam orang-orang berangkat ke kantor ya, dan kantor Alena bukan Rere ya, berada di kawasan oke. Berarti dia tidak ada informasi, diberi nilai 0. Oke. Sekarang jarak referensi. Oh, kenapa dihilangkan? Ini berapa nilainya? Kelas ini masuk dia pronomina apa ini? Definite atau indefinite? Definite, Mem. Definite. Karena ada apa? Ini. Karena ada ini. Terlambat kelas saja itu masuk indefinite, tapi kelas ini maka dia masuk mana? Definite. Tertentu. Ya, bukan umum, bukan kelas umum, tertentu. Oke. Nah, maka dia kelas ini, adakah informasi kelas ini? Bukan mau kelasnya, ini posesif ya di sini. Sesuatu yang baru ya? Iya kan? Ya. Oke, 20. Jelas, kalau dia sudah 20 pasti otomatis 2. Oke. Ini keberterusan topiknya, coba lihat ke depannya. Oke, pagi hari ini yang sudah mem capital apa ya, dia sudah dihitamkan dia ya. Yang kira-kira rujukannya adakah? Tidak ada, Mem. Kelas Tidak ini ada, tidak ada berarti ya? 0, Mem. 0. Oke. Nah sekarang apalagi kamu, nah di 0 di sini tidak kita hitung karena dia tidak termasuk dari 5 dari ini ya, tidak masuk dia. Dia bukan pronomina kosong. Dia bukan orang ketiga, bukan definite, bukan indefinite, bukan posesif, maka dia tidak kita hitung. Tapi ini kita buang aja lah ya, supaya jangan bingung. Ini hanya untuk hati-hati gitu ya, bahwa di sini sebenarnya ada klausa, ada topik. Nah, topiknya apa? Kamu orang ketiga berapa? Orang ketiga mungkin ya.
orang ketiga tunggal mungkin. Orang kedua tunggal mungkin. Orang pertama saya ya. Orang kedua tunggal tidak masuk di dalam yang akan kita sorot, tetapi dia ada wujudnya di situ. Nah, karena dia tidak ada, maka dia tidak kita hitung, maka kita delete saja dia. Oke? Itu memang hanya menjelaskan. You know, ya, Anda tahu sendiri, you, ya, you. Oke, tidak kita masuk di dalam identifikasi perangkat gramatikal yang akan kita pakai, ya. Nah, sekarang kota Jakarta. Kota Jakarta itu definite atau indefinite? Kata nama. Bukan kota Malang, bukan kota Medan, tapi kota Jakarta. Berarti dia berarti dia definite, tertentu, ya. Jakarta, kota-kota ya. Maka dia masuk ke, ada informasi mengenai kota Jakarta sebelumnya? 20, Mem. 20, tidak ada ya. Tidak ada. Kemungkinan gangguannya pastilah dia 2. AT-nya berapa? Ada kota Jakarta di bawahnya? Tidak ada, Mem. Tidak ada, berarti nilainya adalah 0. 0. Di pagi hari itu kata benda juga ya. In the morning, pagi hari, morning. Kata benda ya. Kata benda itu kata sifat. Kata benda. Coba cek. Anggaplah ini kata benda ya. Ya. Pagi hari, morning, night, oke. Ya, kata benda abstrak ya mungkin. Nah, jarak referensinya berapa? Tidak ada cerita hari di atasnya, maka kita beri nilai 20. Kemungkinan gangguannya berapa? 2. KT-nya berapa? 0. Ada informasi setelahnya? Ada? Tidak ada, maka dia 0. 0. Jam-jam orang. Nah, orang ini dia masuk apa? Definite atau indefinite? Indefinite. Indefinite. Masuk kelas indefinite ya, orang indefinite. Nah, karena dia umum, maka dia JR-nya 20, tidak ada informasi mengenai orang. KG-nya berapa? 2. KT-nya berapa? 0. Ya kan? Jadi misalnya di situ ada piring, ada sendok, itu semua dihitung, masuk indefinite, ya. Harus jeli kali, harus hati-hati kali. Selama kita konsisten bahwa itu masuk ke dalam pronomina yang akan kita sorot, ya. Jadi semua harus kita hitung, semua harus kita sorot, ya. Nah, ke kantor di sini. Berapa nilainya, jarak referensinya? Ayo, bingung ya? 20. Ke penyebutan terakhir. Coba kita lihat 8. Adakah kantor? Tidak ada. Di 7 adakah? Tidak ada. Di 6 adakah? Ada. Ada. Oke, kita hitung dia. 9 ke 8. 1, 2, 3. Di klosa 6 dia disebutkan. Ya, maka hitung di klosa terakhir. Meskipun mungkin di 5, 4 atau di berapa itu ada kantor-kantor, tapi itu tidak kita masukkan dalam hitungan di penyebutan terakhir dari wujud yang sama. Ya. Jadi di 1, 2, 3. Paham ya? Di kantor di sini. Maka dia berapa nilainya? 3, Mem. 3. Sekali lagi ya. Jadi kita lompat aja langsung kita ke kantor di sini, tapi kita harus hitung langkahnya. Klosanya 1, 2, 3. Oke, 3. Kemungkinan gangguannya berapa? Nah, ini hati-hati. Dalam 3 klosa
berturut-turut namanya disebutkan. Adakah disebutkan di 8 kantor? Tidak ada, mem. Tidak ada. Di 7 adakah? Tidak ada. Di 6 ada? Ada, Mem. Karena cuma sekali dia disebutkan, di 8 dia hilang, di 7 dia hilang, tapi 6 dianggap dia ada gangguan. Karena apa? Dia tidak berturut-turut disebutkan. Tidak seperti si Rere yang di dalam 4. Ini di 3 ada, di 2 ada. Muncul aja, hilang aja nama Rere di klosa 2, itu dianggap ada gangguan. Dianggap dia tidak muncul secara berturut-turut. Paham? Paham, Mem. Paham ya? Jadi di sini dia muncul ada di 3, tapi dia tidak berturut-turut. Ada kemunculannya, maka dianggap dia ada gangguan, maka nilainya adalah 2, Mem. 2. Oke. Kita awalnya aja ini kita capek, tetapi nextnya wah, Mem sampai wah puluhan klosa ya, puluhan ribu klosa satu novel. Nah, selanjutnya kantor, oh my god, kantor Alena. Ini masuk apa? Masuk pronomina apa ini? Kantor Alena, buku Ani, buku saya misalnya. Masuk posesif. Kantor Alena, si Alena yang punya kantor ya. Adakah informasi mengenai kantor Alena sebelumnya? Tidak. Tidak ada. Oke, yakin. Kemungkinan gangguan? 2. 2. KT? 0. Oh, ternyata di bawah masih ada ya. Takutnya kantor ada pula di sini, muncul di sini. Oh, nggak ada. Oke, aman. Nah, jadi mana dia tadi? Kantor Alena 20, kemungkinan KT-nya berapa? Coba kita lihat 10. Kantor Alena. Untung pas. No. No. Jadi 13 Rere. Adakah kantor Alena? Tidak ada. Tidak ada. Maka nilainya adalah 0. 0. Oke. Kawasan Sudirman. Nah, bukan kawasan Ancol misalnya. Tertentu dia, maka jarak referensinya adalah 20. 20. Kemungkinan gangguan 2. 2 ada ya, karena tidak ada informasi. Coba kawasan Sudirman adakah di 11? No. 12 no, 13 no, 14 no. Maka dia dianggap putus. Ya, kata Sudirman itu maka dia diberi nilai 0. 0. Oke. Ya. Selesai sampai di sini ya. Mem minta maaf bagi yang tidak hadir. Mem tidak akan ulang-ulang lagi nih ya. Tidak akan ulang-ulang lagi. Silakanlah belajar dengan teman-temannya. Nah, untung pas siapa di sini? Rere, Mem. Rere. Oke, Rere. Oke, kita cari Rere. 11 ya. Adakah Rere di 10? Tidak. Mem. Adakah di 9? Tidak. Tidak, Mem. Ada. 8 ada? Tidak. Di 7? Ada. Ada. Kita hitung dia sampai dapat nama yang sama. Topik yang sama. Kebetulan ini dalam bentuk kata nama ya. Maka kita hitung 11, 1, 2, 3, 4. Paham ya? 11 kita mulai. 10, 1, 2, 3, 4. Berarti nilainya berapa? 4. 4. Oke. Kita lihat kemungkinan gangguannya. Adakah di 10 Rere? Tidak ada. Di 10, 9, 8. Satu aja nggak ada Rere secara berturut-turut, maka dianggap ada gangguan. Maka dia diberi nilai 2, Mem. ada gangguan nilai besar ya, ingat jangan terbalik. Keberterusan topiknya. Adakah Rere? No.
Kalau enggak, Rere muncul Rere ya. Muncul Rere, maka kita hitung berapa dia? 11 ke 12, 1, 2. Berapa nilainya? 2. Penyebutan terakhir juga, tapi dia ke depan ya. Oke, ini berapa? 2, Mem. 2. Dari 11, 1, 2. Cari si Rere. Ya. Oke. Nah, Alena. Adakah Alena? Kata nama Alena nganterin A. Oke. Oke. Ada kantor Alena bukan ya? Tapi nama Alena. Oke, kita cari, kita lihat ya, di 11 tidak ada, 10 tidak ada, 9 tidak ada, 8 tidak ada, 7 tidak ada, 6 tidak ada. 6 Ada. nganterin Alena. Stop. Alena ini kita kunci dia ya. Nah, kita kunci si Alena di nomor 6. Maka jarak referensinya berapa? Jarak referensinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekali lagi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Iya, Mem. Tapi tidak boleh ngitungnya dari atas ke bawah, itu Mem salah ya. Yang dihitung adalah 11, 12, 1, 2 dari 11, 3, 4, 5, 6. Penyebutan terakhir dari referensi yang sama. Misalnya di atasnya ada kantor-kantor lagi, itu tidak kita sorot ya, tapi kantor yang terakhir. Ya, Alena ada di atasnya, ada juga muncul, itu tidak kita hitung, tapi yang terakhir munculnya. Ya, jadi ada berapa tadi? 6, Mem. Sekali lagi kita hitung. 1, 12 ke 11, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6 ya. Oke, kita beri nilai. Mana dia tadi? Oke, ini 6. Kemungkinan gangguannya ada, Alena. Coba lihat kita ke 11, 2 klosa sebelumnya. Adakah Alena, kantor Alena? Tidak. Nama Alena ada? Tidak ada, sudah jelas. 1 aja nggak ada, udah pastilah tidak berturut-turut dia disebutkan. Maka dianggap dia ada gangguan. Oke. Nah, keberterusan topiknya. 13 Rere, bla 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 bla. Adakah si Alena? Tidak ada. Tidak ada. Berapa nilainya? 0. 0, Mem. 0. Si Rere, berapa nilai? Nggak capek lagi nih, Mem. Udah tahu lah ini ya. Ini berapa? Penyebutan terakhir. 2, Mem. 2. Merujuk ke klosa? 11. 11. Berapa lompatannya? 13, 1, 2. Paten kali udah ya. Udah paham. Oke, Rere. Bukannya di atasnya. Penyebutan terakhir yang sama, berarti nilainya adalah 2. Oke. Kemungkinan gangguan 2, Mem. 2. Langsung aja 2 karena sudah muncul Alena kan? Berarti nggak berturut-turut lah dia kan? Langsung aja, jangan ragu-ragu. Meskipun dia di 11 disebutkan Rere, tapi dia sudah masuk topik lain. Dianggap dia tidak berkesinambungan topiknya. Nah, kemungkinan keberterusan topiknya berapa? Udah mati. Kalau enggak, Rere udah mati gara-gara masih dalam topik yang sama, masih dalam klosa yang sama, ya kan? Iya. Maka dia tidak dihitung meskipun di sini Rere, ya. Meskipun di sini Rere, ya. Paham?
Masih dalam topik yang sama. Ini zero di sini merujuk ke Rere karena sama, karena tidak ada kata kerja di sini. Apa ada dua kata kerja di sini? Kalau enggak, Rere udah mati. If not, Rere was died because he cried. Langsung aja terjemahkan ke dalam Inggris. Kalau tidak ada nampak kata kerjanya, maka dianggap satu klosa. Gara-gara dia kram. Apakah kram itu sejenis kata kerja? Kata sifat ya, kram, kaku, dan sebagainya ya. Gara-gara kakinya kaku, misalnya dalam bahasa Indonesia yang benar dan baik lah ya. Oke. Nah, kalau enggak, Rere, dua, kemungkinan gangguan dua, keberusutan topiknya ada ya, tapi dia di dalam klausa yang sama, tidak dihitung. Karena bagaimana menghitung lompatannya kan? Yang terlalu capek, siapa yang terlalu capek? Menginjak, ada kata kerja, pastilah di sini ada siapa yang menginjak ini? Siapa? Rere, Mak. Si Rere yang terlalu cepat karena dia terlalu capek. Rere menginjak pedal rem. Bagaimana lah bahasa Indonesia yang benarnya? Ini kan bahasa Jakarta ini ya. Kalau enggak, Rere udah mati. Gara-gara Rere kram. Karena terlalu capek dia menginjak pedal rem, kopling, dan sebagainya ya. Nah di sini siapa yang menginjak rem? Ada wujudnya di sini adalah si Rere. Maka kita beri nilai dia, jarak referensinya berapa? Penyebutan dari topik yang sama. Klausa terakhir. 1, Mem. 1. Di mana dia? Di Klausa Klausa 13. 13. klausa 13. 1. Nah, kemungkinan gangguannya berapa? Kita lihat. 13, 12, 1. 3 klausa. Ada Alena. Menyelip Alena di sini. Oke. Meskipun di 11 ada Rere ya, tapi ada nyelip Alena, berarti dia terganggu ya, kelancaran topiknya, kemunculannya, maka dianggap ada gangguan, berarti dia 2. Oke, keberterusan topiknya berapa? Adakah? Oh, habis. Berarti dia Zero. zero. Nah, pedal rem ini definite atau indefinite? Indefinite, Mem. Indefinite, umum dia, pedal rem kan umum, bukan pedal pedal rem, misalnya pedal rem ini, itu baru dia definite ya, jangan ragu-ragu. Maka dia tidak ada informasi, kemungkinan gangguannya adalah 2, keberterusan topiknya adalah ada pedal rem, tidak ada, klausa 15 nggak ada, maka dia stop. Kopling, nah kopling juga dianggap definite atau indefinite? Indefinite, tapi kopling itu masuk definite ya. Jadi 20 KG-nya 2, Mem. 2, KT-nya 0, Mem. 0. Gas juga, gas. Oke, 20 KT-nya berapa? 2. Keberterusan topiknya adalah 0. Selesai tugas kita. Oke. Apa? Ini kan masih di sele-sele ya. Kita buat ini seandainya meneliti nih di sele-sele ya. Nah, langsung kita ke finding, temuan ya. Hasil pengukuran masing-masing perangkat gramatikal dalam bentuk pronomina kosong. Tadi ada 3 ukuran, yaitu jarak, kemungkinan gangguan, dan keberterusannya. Nah, sekarang kita kembali ke data kita. Oke. Nah, apa dulu yang akan kita pronomina kosong dulu ya, si 00 dulu kita lihat. Ya. Yang pertama, ada dia muncul di klausa
kedua, ya, muncul di klausa kedua. Ini coba udah difoto nih tadi kan? Sudah, Mem. Oke, tinggal lihatlah ya di fotonya ya. Dia jarak untuk oh no, sebelum ini kita masuk ke sini. Itu tinggal sorry. Ini tunggu ya. Mem buka dulu di desktop. Oke. Nah, ini bisa lihat? Bisa? Halo? Ya, Mem. Bisa lihat ini? Masih yang tadi, Mem. Oh my God, gimana caranya ya? Harus kita tutup dulu ya? Iya, Mem. Stop share dulu, baru share lagi. Oh, begitu. Oke. Nah, ini kita stop presenting. Ini udah yang tadi sudah di foto ya? Sudah, Di Mem. foto ya? Oke. Tolong konsentrasi penuh. Sudah siap kita mengidentifikasi semua, maka kita masuk sekarang ke contoh analisis data. This one. Nah, ini sudah nampak? Sudah, Mem. Sudah nampak? Mem tidak ada nih sama Mem nggak bisa lihat. Oh, bisa juga ya, Mem lihat ya. Ini nomor 1, kita buat tabel seperti ini. Tabel 1 untuk pronomina kosong. Yang pertama, si zero ini muncul pada klausa berapa? Si zero yang pertama muncul pada klausa Kedua, Mem. kedua. Oke, klausa kedua. Kemudian topiknya siapa itu? Si zero itu siapa topiknya? Rere, Mem. Rere, Mem. Rere. Nanti buat seperti ini ya. Tutup lagi. Jarak referensinya berapa? 20. Berapa tadi jarak referensi JR? Si Rere, klausa kedua. Oh, lihatlah yang udah difoto tadi. 1, Mem. 1, Mem. Hah? 1, Mem. 1, Mem. 1, yakin 1, let me check. Oke. Oh, mana dia? Oh, Mem harus lihat dulu ya. Yakin ya? Ya, Mem. Yang klausa pertamanya apa itu tadi? Klausa pertama Rere, bla 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 ya, Rere, bla 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 ya. Jadi dia sebutkan klausa pertama adalah 1. Oke, kemungkinan gangguannya 2, Mem. 2. Top KT-nya berapa? 5, Mem. 5 apa 6? 5, Mem. 5 ya, 5. Oke, tinggal bacakan aja tuh di situ. Nah, kemudian zero yang kedua pada klausa keberapa? Bukan si Rere ya, pokoknya lihat aja si zeronya. 4, Mem. Klausa 4, ayo semuanya mikir, merujuk kepada Rere, Mem. Rere juga. Tutup. JR-nya berapa? Semuanya sama-sama. 1, Mem. 1, KG-nya 1, Mem. 1, KT 3, Mem. 3, Mem. 3 apa 4? 3, Mem. 3, Mem. 3. Oke. Ya. Oke. Nah, sekarang zero yang ke Di klausa 3. Pada klausa berapa? 5, Mem. 5. Ini ya. Jarak referensinya berapa? 1, Mem. 1. KG 1, Mem. 1. KT 2, Mem. 2. Oke. Ini yang keempat. Nah, bilangan klausa keberapa muncul? 6, Mem. 6. 6. Siapa?
Rere, mem. Rere juga. Oke. Rere, yes. Nah, berapa? JR? 1, mem. mem. 1. KG? 1, mem. KT? 1, mem. 1. Yang ke klausa berapa? Zeronya, zero selanjutnya pada klausa berapa? 8, mem. Oh, bukan. Hati-hati semua 11, mikir, Mem. semua mencari. 11 mem. Tolong. 11 mem. 11, mem. Klausa 11, mem. 11. 11. Ya, rujukannya siapa? Rere, mem. Rere. Oke, masih Rere. Berapa JR-nya? 4. 4, mem. 4. KG 2, mem. 2. KT 2 2, mem. mem. 2. Oke. Lanjut. Yang keenam. 13, mem. Klausa ke-13. Good. Iya, mem. Berapa ini? Siapa ini yang dia rujuk? Masih Rere, mem. Rere, oke. Ya, ini berapa ini? JR. Halo? Nggak ada di situ. Belum ada, mem. Belum tadi. Ah, masa? Iya, mem. Belum ada. Ya mem, kosong mem. Loh, aduh. Terpaksa mem sebentar ya, mem lihat ya. Di mana tadi itu udah? Di mana itu tadi yang ini ya? Please. Ya. Bukan ini. Di mana tadi? Ayo, di mana mem taruh tadi? Di PowerPoint ya itu ya? Iya, mem. Iya, Di mem. PowerPoint ya? Oh my God, where is it? Oke, sorry sebentar ya. Aduh. This one? No. Hold on. No. Ini dia. Oke. Berapa tadi? Yang klausa berapa tadi? 13 13, mem. mem. 11 mem. Klausa ke-13. Oh, itu enggak bentuk Rere. Oh, ini. Oh, ini kenapa kita tidak gara-gara Rere kram ya. Kalau enggak Rere gini udah mati gara-gara dia kram. Kenapa? Kenapa ini tidak bisa kita hitung? Karena masih dalam klausa yang sama, ya kan? Gara-gara kram kakinya misalnya kan? Karena dalam klausa yang sama. Jadi tidak kita hitung di sini. Jadi ini kita delete aja ya. Oke. Sorry, kita delete aja. Oke. Mati gara-gara kram. Udah, Rere udah mati gara-gara kram. Oke. Nah, kita kembali ke ini dia ya. Ini nampak? Halo? Nampak, mem. Halo? Yang Nampak pro- ini? Yang produk Nampak? Lihat mem. Oke. Nah, yang 13 tak ada ya. Lanjut. Yang nomor berapa jadinya? 14. Zero. Nomor? Hah? 11. Klausa berapa? Klausa 14. 14 mem. Berapa? Rujukannya siapa? Rere, mem. Rere, mem. Masih Rere. Masih Rere. Oke, JR-nya berapa? 1 1, mem. mem. Yang dihitung adalah klausa ya, berarti 1, 2, 3. Kalau sama nggak dihitung. Oke. Ya. Kemudian JR 2, mem. 2. Oke. KT
T-nya? 0. 0. Kenapa yang lainnya ini nggak ada suaranya? Lanjut, 0 berikutnya. Sudah, Mem. Mem. Habis. Habis, Tidak Mem. ada lagi. Oke ya, berarti ini kita delete ya. Yang ini kita delete. Oke. Cut. Oke. Nah, jumlahnya ini bisakah dinaikkan? Oke, udahlah tak usah lah ya makan waktu. Nah, kita jarak referensi berapa? Berapa jarak referensi? Nilainya berapa nih? 1, coba hitung. 9, Mem. 9, Mem. 9. Oke, ini 9. Oke. Nah, ini berapa? Kemungkinan gangguan? 9 juga, Mem. 9. Oke. Keberterusan topiknya berapa? 13, Mem. 13, Mem. 13. Oke, 13. Untuk mencari purata jarak referensi, untuk mencari purata adalah nilai per jumlahnya kan. Ada 6 kali dia muncul kan. Nilainya berapa? 9. Jadi 9 per 9 Per 6. per gini aja lah ya, per 6. Oh, nanti 9 per 6 seharusnya yang ada garis itu. Gimana caranya? 9 per 6, paham ini ya? 9 per 6 kali 100% ya. Berapa itu coba? Sama dengan puratanya. Begitukah? 1,5, Mem. 1,5 5. berapa? 5 aja, Mem. Pas. Pas, Mem. 1,5. Oke, 1,5. Oke, 1,5 ya. Nah, ini untuk yang kemungkinan gangguan berapa? 9 juga. Oke, per 6. Munculnya ini berapa kali dia muncul? 6 kali ya. Kali 100%. Kali 100%. Berapa? 1,5 juga ya. Sama lah ya. 1,5%. Nah, untuk keberterusan topik ini berapa? 13 per 6 kali 100%. Berapa? 2,16, Mem. 2, ini kita buat 1,50 lah ya berarti ya. Ya kan? Iya, Mem. 1,50 kan 2 di belakang koma. Ini berapa? 1, 2, Mem. oh 2, 2,16, Mem. ya 2,16%. Nah, inilah ya. Ini untuk pronomina kosong per topik ya. Inilah dia puratanya. Untuk orang ketiga, nah coba orang ketiga lihat lagi apanya. Apanya tadi? Yang tadilah yang kita angka-angka itu di mana berapa? Ayo, orang ketiga, dia. Oke. Dia. Nah, siapa lagi? Iya. Kalau bahasa Indonesia, dia, iya. Di klausa nomor Oke. 3, Mem. Ada berapa? Orang ketiga tunggal ini ya. Siapa? Pronomina orang ketiga tunggal. Di klausa berapa? Klausa nomor 3, Mem. Klausa nomor ini kok panjang banget. Yakin ya? Oke, klausa nomor 3. Oke. Topiknya siapa? Apa namanya? Dia ya. Dia kalau nggak salah itu ya kan? Dia, Mem. Iya, Mem, dia. Dia, oke. Dia. Oke, JR-nya berapa? 1, Mem. 1. KG? 2, 2, Mem.
2. KT? 4, Mem. 4. Ada lagi kah? Dia, ia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris, she, he, it. Oke. Coba cek di bawah. Nggak ada ya kayaknya ya. Nomor? Mem nggak bisa lihat di sini. Kan harus lihat lagi di apanya ini kan. Nggak ada lagi, Mem. Nggak ada lagi ya? Oke, kita anggaplah nggak ada ya. Nah, anggap nggak ada, ini kita delete. Oh, dan ini kan tidak mungkin, ini kan hanya satu paragraf kan contohnya kan, nggak mungkin lah kan. Ini oke. Ini berapa jadinya? Ini kan kita delete jadinya, cut, oke. 1 saja, jadi jarak referensinya berapa? 1 per 1. Kok kesini? Jarak referensi 1, ini 2, ini 1 ya. Astagfirullahaladzim, udah blank ini, Mem udah capek kali ini. Berapa nih jumlahnya? 1, ya kan? Cuma sekali-sekali semua ya. Jadi ini berapa ini? 1 per 1 kali, ini kan kebetulan aja nggak mungkin nggak ada sebenarnya kan di dalam satu cerita panjang misalnya. Berapa ini? 1 per 1. Ayo pakai anu lah, pakai laptop. 1, Mem. 1, Mem. 1. Oke. Sorry. Persennya tambah nanti ya, 1,50% ya. Nah, kemungkinan gangguannya sama ini kan. Copy. Ini oke. Paste. Astagfirullahaladzim. Ini copy. Yes, this one. Mem, boleh bertanya, Mem? Ya. Kenapa yang saat yang 0 yang kosong itu kalau jarak referensinya ada 9, yang kemungkinan gangguannya 9, tapi kalau yang pronomina orang ketiganya kemungkinan gangguan 2, tapi total nilainya 1, Mem. Nggak ngerti, Mem, pertanyaan. Yang di atas maksudnya? Ya, apa Mem. perbandingan? Gimana? Yang di atas kan semuanya ditambahkan, Mem. Kemungkinan gangguannya jadi 9. Tapi kalau yang kedua, kenapa kemungkinan gangguannya 2, tapi total nilainya 1, Mem? Oh iya, oke. Nah, ini Mem udah blank ini. Masalahnya Mem sudah sangat karena terlalu banyak ngomong. Good. Aduh, fatal ini kalau memang iya. Namanya ini ada jumlahkan ya. Ini ada 2, ini ada 4. Kenapa Mem jadi blank? Oh my God, thank you. Oke, berapa ini jadinya? Ini 1, yang ini? Untung ada yang nalarnya bagus ya. Oke, yes. Berapa ini? 2 per 1 kali 100%? 2, Mem. 2. 4 per 1 kali 100%? 4, Mem. 4. Ya. Oke. Nah, ini dia untuk ini kenapa ini? Oke, Kak. Ini apa ini? Ayo. Ini apa? Ya, kalau Sadia. Oh my God, ini tercopy tadi ya. Ya, macam mana ini? Delete. Oke. Nah, pronomina posesif. Oke. Paksa inilah kita copy ya. Coba sambil membuat ini tabelnya di copy nih. Nah, coba dilihat pronomina posesif. Tadi udah ada lah padahal. Kenapa bisa hilang? Oke. Ini kita posesif.
Coba periksa lagi dari klausa pertama. Seterusnya. Ya. Ya, posesif di klausa berapa? Yangnya ya, Mem. Ya. Klausa 1, Mem. Sebentar ya, Mem cek ya. Loh, yang mana ya? Bukan ini. Yang untuk PPT. Nah, ini. Coba tadi mana? Kita satu ya. Yang pertama kita cek apa posesif tadi ya. Hingga dia no toleransi oleh Pak Hari. Kalau kelasnya, di sini, kelasnya. Oke, di sini siapa? Klausa berapa? Klausa 1, Mem. Astagfirullah. No, klausanya muncul di klausa berapa? Klausa 5, ya kan? Maaf, Mem, yang Rere mempercepat langkahnya nggak termasuk ya, Mem? Mana? Nomor berapa itu? Klausa 1, Mem. Klausa 1, Oh, Mem. tidak. Itulah rujukannya ya. Rujukannya kan sama. Oh iya. Kan sama ini. Nya ini kan si Rere kan. Nah, makanya di sini kalau Rere mau ikut kelasnya ini siapa? Kelas si Rere, ya kan? Berarti si Rere, ya kan? Muncul di klausa 5. Oke. Paham? Paham, Mem. Ayo semuanya berpikirlah. Ini ada Pak, kalau nomor klausa 1, apakah Rere berusaha mempercepat langkahnya? Nah, apakah ada kita bisa pisahkan dia dengan 2 klausa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya kan, tetap aja dia berada di 1 klausa ya kan? Ya, oke. Nah, kalau Rere mau ikut kelasnya, di sini Rere ya, dia muncul di klausa. Mem, mohon maaf, Mem. Ya. Waktunya udah habis, Mem. Ada mata kuliah selanjutnya, Mem. Oh, jadi kira-kira sampai di sini bisa kan diteruskan ini? Sampai ini definite, indefinite, pelan-pelan ya? Bisa? Definite, indefinite, hello? Insyaallah, Mem. Saya. Tolong ya. Kapan kita masuk lagi nih? Ini nggak bisa kita padatkan sebenarnya ini. Oh my God. Stop presenting. Oke. Buat isi masukkan lagi yang tadi, yang udah dipoto, masukkan lagi ke tabel-tabelnya. Setelah itu apa? Tadi yang Fahmi tadi yang ngomong ya. Tadi yang komen-komen suara laki-laki cuma 1 Fahmi tadi ya. Is that you, Fahmi? Bang Saptari, Mem. Oh, Saptari, mana orangnya? Yang bantu Mem kali dia. Oh, ini salah. Oh, ini kenapa jumlahnya sekian tadi? Mana dia orangnya? Mana? Let me see. Saya, Mem, kalau yang bertanya tadi, yang menanyakan total tadi saya, Mem. Suara laki-laki tadi. Suara saya. Maaf, Mem, mengganggu ini katanya. Seharusnya kan ini katanya kan. Itu saya, Mem. Honesty. Gaisani, Mem. Siapa? Sorry, mana orangnya? Mana orangnya? Gaisani, Mem. Caisani. Iya, Mem. Caisani. Iya, Oh Mem. my God, sorry ya, Caisani. I think dia Mem kira laki-laki. Iya, Mem, Sama banyak suara yang laki-laki tadi. Sorry ya. Oke. Nah, kira-kira ini nggak bisa tuntas ini. Oke, nggak bisa tuntas dalam sekian waktu. Oh my God. Tapi kuncinya itu sudah kita buat angka-angkanya. Kita tinggal masukkanlah dia ke semua. Kita total. Kemudian selanjutnya apa? Ya. Selanjutnya kita apakan barangnya itu juga. Cuma diputar-putar aja lagi nanti. Ya.
Yang penting kita selesai dulu menghitung dengan bagus. Oke, kita masukkan dia ke tabel masing-masing per topik. Pronomina sendiri, definite sendiri. Oke. Kan tinggal lihat aja kan. Tinggal pindahkan aja. Nggak susah. Nggak susah. Ya. Nah, sudah kita hitung. Ya. Macam mana? Bahannya. Bahan yang tadi. Gimana ya? Karena ini banyak PPT-nya. Nanti mem kirim lah ya. Oke ya. Yang kira-kira agak lengkap ya. Ya. Oke, nanti mem kirim sekalian yang kosong tadi ya. Tabel-tabel yang kosong silakan diisi ya. Oke. Ya. Siap kita foto? Sudah? Nah, honesty. Nah, jadi mem sarankan untuk semua, ya, tolong kalau Japri mem tanya kok bisa gitu itu nggak mungkin ya. Mem siap Anda minta waktu sebelum ujian, ya. Nanti dah waktu ujian, mem kasih satu cerita. Mem tentukan topik-topik apa saja yang akan disorot, perangkat gramatikalnya, kerjakan. Nah, bagaimana ini kesinambungan topiknya ini dalam bentuk pronominanya, cerita ini. Nah, nanti begitu aja mem biasanya, ya. Jadi harus paham betul. Oke. Nah, jadi mem siap kapan saja sebelum ujian, ya, sebelum ujian, mem masuk lagi lah mem, gitu, kan? Nah, tolonglah jelaskan lagi, kami belum mengerti sampai di sini misalnya. Oke, mem siap. Oke, sebelum minggu depan kita belum ujian ya. Anak S1 udah ujian. Tanggal 7 start anak S1. Paham ya semua ya? Jadi mem harap semuanya tidak ada yang tidak memahami mengenai analisis wacana yang menggunakan pisau Gibbon. Kuantitatifnya ya itu aja sebenarnya, bukan statistik begini-gini, no. Karena kita pedomannya ya hasil dari pengukuran kita, itu makanya dia kuanti. Yang 17 others ini masih kayak bisa dengar mem? Karena nggak bisa nampak semua ini. Masih, Mem. Bisa follow mem? Jadi semuanya ya, nanti mem kasih bahannya, oke. Nah, kalian isilah itu tabel-tabelnya, sampai di situ aja dulu ya pemahamannya. Setelah itu langkah apanya? Nggak menghitung lagi, cuma memindah-mindahkan aja nanti, memindah-mindahkan aja angka-angka itu, tak menghitung lagi, ya. Very easy, sangat gampang, tapi detail itu harus fokus. Terima kasih ya. Sampai jumpa kapan saja Anda mau. Yang jelas minggu depan ya. Jelas minggu depan. Setelah itu boleh minggu depan banyak waktu. Oke? Bisa. Karena sudah free, anak S1 sudah ujian. Paham ya? Oke, selamat sampai jumpa. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, udah ada link Pak Lamsyah. Kak, ini ujian mem ini nanti on sistem kayak mana nih? Take home atau gimana? Kayaknya kayak kemarin lagi deh. Nanti Kayaknya seminggu kayak kemarin. Iya maaf ya Kak. Sedih banget loh, kok suara cowok. Sedih. Ada aja tuh. Aduh, sedih. Gak, maaf ya siapa? Anak Kak Tatsuya. Mas, Mbak. Bang Prayogo tadi ada sendiri deh kayaknya. Kak Dinasri, Kak, kalau nggak salah tadi. Ah, Dina.
Sejak kapan Dina wibu? Oh iya. Kak, belum ada kan Pak Namsyah, mau ke kamar mandi dulu. Ya. Iya, Kak. Enggak, tutup ya.